Mari kita simak tayangan yang dilansir oleh Kompas ya. Kompas media mainstream nasional dengan reputasi yang sangat meyakinkan. Tidak mungkin sekelas Kompas berani menayangkan video hoax ya, video yang tidak benar. Itu tidak mungkin gitu. Surga Raja Ampat terancam rusak, tanah dikeruk, hutan hilang, dan keanekaragaman hayati diambang bahaya. Penambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya kini jadi sorotan. Di pulau-pulau kecil seperti Gak, Kawe, dan Manuran, lebih dari 500 hektar hutan dan vegetasi alami dilaporkan telah dibabat. Akibatnya sedimentasi meningkat dan merusak terumbu karang, rumah bagi ribuan spesies laut langka. Greenpeace Indonesia menyebut aktivitas tambang itu melanggar aturan dan mengancam ekosistem kawasan konservasi. Sementara itu, tambang juga mengincar Pulau Batang Tele dan Manyaifun yang tak jauh dari destinasi wisata ikonik Piai Nemo. Yang jadi sorotan utama adalah PT Gak Nikel, anak usaha PT Aneka Tambang Tbk atau Antam, yang kini masih beroperasi di Pulau Gak. Dengan target produksi 3 juta ton nikel per tahun, keberadaan tambang ini menuai protes publik. Tagar Save Raja Ampat terus menggema di media sosial. Masyarakat menuntut aksi nyata dari pemerintah. Menanggapi hal ini, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia angkat suara. Ia memerintahkan penghentian sementara operasional PT Gak Nikel dan akan meninjau langsung ke lokasi. Menurut Bahlil, memang ada beberapa izin tambang di Raja Ampat, tapi saat ini hanya PT Gak Nikel yang masih aktif beroperasi. Terus gimana ya respon perusahaan? PT Gak Nikel mengaku menerima keputusan pemerintah. Mereka mengklaim sudah punya izin lengkap dan beroperasi sesuai Good Mining Practices. Menurut mereka, wilayah tambang berada di luar zona konservasi dan geopark UNESCO, serta masuk dalam area yang diizinkan berdasarkan tata ruang daerah. Sejak beroperasi tahun 2018, perusahaan menyebut sudah merehabilitasi lebih dari 600 hektar daerah aliran sungai dan menjalankan program konservasi terumbu karang seluas 1.000 meter persegi bersama Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong. Tapi bagi warga lokal yang selama ini menjaga kelestarian alam Raja Ampat, kekhawatiran tetap ada. Lantas menurutmu apa langkah selanjutnya yang harus dilakukan pemerintah agar Raja Ampat tetap lestari? Komen di bawah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang bilang katanya kerusakan alam di kawasan Raja Ampat itu hoak. Akibat operasional PT Gak di Raja Ampat ya, PT Gak Nikel itu disebut, banyak yang menyebut adalah hoax, fitnah, tidak benar. Tapi setelah saya cek di sejumlah media mainstream, itu memang benar kok. Iya, benar terjadi peristiwa pertambangan di Raja Ampat, Papua ya. Dan sejumlah foto, video dengan jelas juga menunjukkan bagaimana PT Gak Nikel di Raja Ampat itu melakukan operasional penambangan di sana. Dalam konteks peristiwa operasional yang terjadi, yang dilakukan oleh PT Gak Nikel itu benar, enggak hoax. Ini bukan persoalan izin atau enggak. Kalau persoalan izin ya resmi. Persoalan izinnya resmi. Izin didapat oleh PT Gak Nikel di Raja Ampat itu tahun 2017. Dan PT Gak Nikel ini mulai beroperasi tahun 2018 atau setahun setelah izin itu dikantongi sah secara legal. Tapi dalam konteks kerusakan lingkungan akibat pertambangan, akibat bisnis tambang yang dilakukan oleh PT Gak Nikel di Raja Ampat ini adalah benar terjadi, bukan hoax. Hoax itu kalau misalkan di kawasan Pulau Gak itu, di kawasan Pulau Gak tidak terjadi bisnis
pertambangan, tidak terjadi eksplorasi kawasan hutan, tidak ada sama sekali. Kemudian dibunyikan ada, kemudian disebarkan foto videonya yang berbeda dari keadaan sesungguhnya di sana. Itu baru hoax namanya. Tapi Pak, setelah saya selidiki, saya cek, memang benar gitu. Dan kasus di Raja Ampat ini kan bukan hanya PT GAG saja. Ada sekitar 5 perusahaan tambang di sana yang melakukan eksplorasi untuk bisnis nikel ini. Dan yang menjadi sorotan memang di Pulau GAG itu yang dilakukan oleh PT GAG Nikel Raja Ampat. Dan Menteri Bahlil sendiri sudah menghentikan sementara. Artinya kan kalau itu hoax, itu kan tidak mungkin menteri langsung membuat keputusan tanpa bertanya dulu, tanpa mencari informasi dulu, tiba-tiba menghentikan operasionalnya, kan tidak mungkin. Nah, hanya persoalannya kan sejauh mana kerusakan itu terjadi di sana, apakah seperti yang beredar di foto-foto dan video-video. Nah, itu persoalan lain. Nah, oleh karena itulah pada hari ini, hari Sabtu tanggal 7 Juni 2025 ini, Menteri Bahlil, Menteri SDM langsung terjun ke lokasi, ke Pulau GAG sana untuk memastikan, untuk mengetahui secara lebih detail sejauh mana kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh PT GAG Nikel ini. Dan sampai detik ini, malam hari ini, saya membuat video ini belum ada pengumuman resmi dari Menteri Bahlil tentang separah apa, sejauh apa kerusakan yang ditimbulkan oleh PT GAG Nikel ini, kerusakan lingkungan ya, yang beredar kan kerusakan di kawasan hutannya dan juga kerusakan di pantai-pantai di kawasan Pulau GAG ini. Ya, sekali lagi ini bukan persoalan izin tambang, bukan persoalan resmi atau tidak resmi, legal atau tidak legal. Kalau legal ya, perusahaan ini legal sejak tahun 2017. Nah, akan tapi kan sering terjadi memang sudah ngantongin izin resmi menambang dengan segala macam administrasi yang dibutuhkan, tetapi ketika kemudian dijalankan perizinannya itu, kemudian melakukan pelanggaran itu sering terjadi, tidak seperti yang diajukan sebelumnya, tidak seperti yang disepakati sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Sering-sering perusahaan ini melanggar. Gitu loh. Kemudian juga reklamasi yang sering dijanjikan oleh perusahaan-perusahaan tambang ini juga tidak sesuai dengan kenyataan, tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Seringkali begitu. Ya, saya sendiri dulu pernah menelusuri kasus ini di Pulau Nusa Kambangan. Kasus penambangan klinker namanya, bahan baku semen di sana. Hampir tiap hari dibom itu. Ada program reklamasi di sana. Antara yang ditampilkan, yang dipresentasikan dengan kenyataan jauh berbeda. Itu biasa begitu gitu. Jadi tetap yang namanya kerusakan lingkungan memang harus kita kawal. Ini bukan persoalan politik ya. Walaupun kadang-kadang juga dipolitisir oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Baik pihak yang tidak setuju dengan proses atau kerja pertambangan itu maupun pihak yang setuju. Kadang-kadang saling framing, tetapi bahwa kenyataan di lapangan akan menjawab semuanya. Ya, kenyataan di lapangan akan menjawab semuanya, itu hoax apa enggak, itu bahaya apa tidak, dan itu hal yang mudah dicek itu ya. Oke, itu shots dari Kompas ya, yang menampilkan gambar visual di kawasan Raja Ampat, khususnya yang ditambang oleh PT GAG Nikel. Nah, ini saya sampaikan hasil atau ketika Pak Bahlil hari ini terjun langsung ke Raja Ampat ya. Bahlil cek Pulau GAG Raja Ampat terkait polemik tambang nikel. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Bahlil Lahadalia mengecek langsung tambang nikel di Pulau Gak, Raja Ampat, Papua Barat Daya. Ia mengaku datang sebagai respon dari protes masyarakat dan sekaligus untuk mendapat gambaran objektif dari kondisi di lapangan. Saya datang ke sini untuk mengecek langsung, untuk melihat secara objektif apa yang sebenarnya terjadi, kata Bahlil mengutip Bantara hari Sabtu. Adapun hasil dari tinjauan langsungnya akan disampaikan oleh tim Kementerian SDM. Berdasarkan pantauan antara di Pulau Gak, Raja Ampat, Papua Barat Daya Sabtu, aktivitas pertambangan PT Gak Nikel dihentikan untuk sementara. Menurut informasi yang dihimpun di lokasi, aktivitas pertambangan tersebut dihentikan sejak Menteri SDM memberikan instruksi dalam konferensi pers di kantor Kementerian SDM Jakarta hari Kamis kemarin, 5 Juni ya. Muncul masa pendukung. Di saat yang sama, warga Pulau Gak, Raja Ampat, Papua Barat Daya meminta Bahlil tetap melakukan operasional PT Gak Nikel saat menerima kunjungan kerja menteri tersebut. Tidak ada itu, pakai itu, laut kami bersih, hoak itu kalau pulau kami rusak. Alam kami baik-baik saja, Pak, kata Priska, warga Pulau Gak kepada Bahlil di Sorong, dikutip Bantara. Para warga menyambut kedatangan Bahlil dengan bentang spanduk bertuliskan, laut kami bersih, berita Pulau Gak hancur itu hoax. Puluhan warga meminta Bahlil untuk segera mengembalikan operasional Pulau Gak, karena dengan penghentian tersebut ekonomi masyarakat sekitar terdampak. Langit kami biru, laut kami biru, ikan kami melimpah, alam kami kaya, teriak warga sekitar. Bahlil pun menanyakan kepada warga, jadi berita-berita itu benar atau salah. Makanya saya turun sendiri, kata Bahlil. Bahlil juga menanyakan kepada warga, jadi ditutup atau tidak? Warga pun sontak mengatakan, jangan tutup Pak, kami masih hidup, tegas warga. Bahlil pun menegaskan bahwa kedatangannya untuk memastikan semua operasional Gak Nikel berjalan sesuai dengan semestinya tanpa merusak alam. Makanya saya datang ke sini untuk memastikan langsung kepada seluruh masyarakat juga. Saya melihat secara objektif apa sih sebenarnya terjadi. Saya senang saya ketemu warga di sini, kata Bahlil. Kayak itu kunjungan Bahlil ke Pulau Gak tadi, memang ada sebagian warga yang mengatakan bahwa alam di Pulau Gak itu tidak rusak. Ya, dimanapun ada operasi bisnis tambang, mesti merusak lingkungan, itu pasti menghancurkan lingkungan untuk ditambang, apapun bentuk tambangnya. Persoalannya kan perusahaan yang punya bisnis pertambangan di situ sanggup gak melakukan konservasi sesuai dengan yang dijanjikan itu. Tidak ada bisnis tambang yang tidak merusak alam, itu tidak ada. Tidak ada. Jadi kalau dikatakan bahwa bisnis pertambangan baik itu batu bara, kayak semen, kayak nikel apa, pasti dengan cara merusak dalam tanda petik ya alam itu, Pak. Jadi dalam konteks itu ya pasti kemudian banyak pohon ditebangi dan lain sebagainya. Nah, tinggal ini konservasinya, menghijaukan kembalinya ini apakah sesuai dengan yang dijanjikan atau tidak itu. Walaupun ya tidak mungkin lah. Ya tadi saya sampaikan, saya pernah ngecek di kawasan Nusa Kambangan. Antara fakta kenyataan reklamasinya atau konservasinya dengan yang asli jauh, bayang langit dan bumi gitu ya. Tadinya subur gede-gede, setelah dibabat habis ditambang itu ya. Penghijauan kembalinya itu berjalannya itu ya entah berapa tahun setelah itu, dan tumbuhnya kecil nggak bisa dibayangin lah. Tidak mungkin lagi bisa berfungsi sebagaimana sebelum ditebangi gitu. Itu yang dimaksud kerusakan alam kan itu. Nah, memang menjadi serius kalau ini terjadi di kawasan pulau yang menjadi destinasi wisata seperti Raja Ampat gitu ya. Jadi memang harus betul-betul maksimal pengawasannya agar antara praktek pertambangan, pembabatan hutan dengan penghijauan kembalinya itu, dengan reboisasinya itu
bisa seimbang. Walaupun tidak mungkin seimbang sama itu tidak mungkin, pasti udah rusak duluan. Nah, kerusakan ini dampak dari penebangan pohon ini, pengerukan yang ditambang itu tanah-tanah itu terjadi ketika musim hujan. Padahal musim hujan kan setiap tahun pasti datang. Ini yang luar biasa parah. Nah, makanya sebenarnya izin-izin pertambangan, bisnis tambang itu mestinya di lokasi yang jauh dari pemukiman, di lokasi yang sekiranya dampaknya minim gitu ya bagi keselamatan lingkungan, keselamatan warga, aset-aset wisata dan aset-aset alam lain yang biasa dimanfaatkan oleh masyarakat baik laut ataupun darat atau agar tidak menimbulkan bencana alam. Itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.